Om Swastiastu Pak Gede, bagaimana kabarnya hari ini Pak Gede? Sehat? Om Swastiastu Ibu, hari ini kabar saya baik, sehat, dan dalam keadaan bahagia. Iya, Pak Gede, hari ini kan Pak Gede akan melaksanakan kucing, bener ya Pak Gede? Ya benar, seperti apa yang saya sampaikan kemarin itu Bu. Ya, Iya. Nah, sebelum melaksanakan kucing, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh Pak Gede ya? ya boleh silakan. Iya. Nanti pada saat proses kucing, saya akan mengamati Pak Gede atau coach dengan kucing dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak Gede ya. Ya siap Ibu, siap. Nah, sebelum itu saya akan menanyakan sesuatu dengan Pak Gede. Boleh Pak Gede? Boleh Ibu. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang ingin Pak Gede kembangkan dalam kucing pada hari ini? Oh begini Bu, pada kucing kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi dari kucing itu sendiri. Ya, pertama, mendengarkan secara aktif. Yang kedua, berada dalam kesadaran penuh. Iya. Dan yang ketiga, membuat pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, benar sekali Pak Gede ya. Nanti pada proses kucing, Pak Gede akan menerapkan sesuai dengan proses alur tirta ya, yaitu yang pertama ada menyampaikan tujuan seperti itu ya. Kemudian identifikasi masalah dan selanjutnya ya Pak Gede ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya Pak Gede, indikator ketercapaian apa yang ingin Pak Gede capai pada coaching hari ini Pak Gede? Indikator ketercapaian yang saya ingin capai bersama kucing saya itu dalam menerapkan alur tirta Ibu. Dengan alur tirta ya Pak ya. Ya, sehingga kucing bisa menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Iya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya ya Pak Gede ya. Nah, sekarang silakan Pak Gede melakukan kegiatan kucing dengan sebaik mungkin dan nanti Astungkara apa yang Bapak inginkan dalam indikator ketercapaian itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Ibu. Ya, saya akan melaksanakan kucing bersama rekan saya. Ya. Iya, mari Pak Gede. Ya. Selamat siang Pak Gede. Selamat siang Ibu Jero. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Gede. Pak Gede sendiri bagaimana kabarnya? Ya, Astungkaro saya sendiri dalam keadaan baik. Begini Bu Jero, saya lihat akhir-akhir ini Ibu Jero selalu ya murung, tidak ceria seperti biasanya. Ada apa sih? Kenapa Ibu Jero sampai murung, sampai agak ya kurang ceria lah. Jangan dipendam, nanti bisa menjadi penyakit loh bagi Ibu. Sebenarnya begini Pak Gede, ada masalah tapi saya tidak enak untuk menceritakannya ke teman-teman saya. Kenapa mesti sungkan Bu Jero? Kalau masalah itu terkait dengan dunia pendidikan, jangan sungkan-sungkan bercerita sama saya, jangan malu-malu, ceritakan dengan apa adanya gitu. Begini Pak Gede, saya berharap Pak Gede bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas untuk meningkatkan antusias siswa belajar. Akhir-akhir ini siswa saya sering sekali ada yang ribut begitu. Antusias belajarnya juga kurang. Bagaimana ya caranya? Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa bersalah ya, merasa ada kurang karena anak-anak Ibu di kelas itu kurang bersemangat, kurang bergairah dalam belajar kan begitu. Terus untuk pemecahan masalahnya, mari kita bersama-sama Bu, bukan saya saja sendiri yang menyelesaikan. Mungkin itu permasalahan Ibu karena KKM-nya juga masih rendah ya. Iya, begitulah Pak Gede. Padahal saya merasa saya mengajarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya, tapi masih ada
murid-murid saya yang kurang memahami apa yang saya ajarkan. Antusiasnya dalam menerima pembelajaran juga masih kurang. Jadi saya simak, terus apa sih penyebab dari anak-anak itu kurang antusias, nilai KKM-nya turun, kurang ya, tidak bisa mencapai KKM dan juga kurang bergairah. Mungkin Ibu Jero bisa menyampaikan kepada saya apa penyebabnya kira. Kalau menurut saya sih itu malas belajar, kadang rame sendiri. Bahkan sudah saya tegur tapi sebentar rame lagi, kayak nggak konsen untuk mengikuti pelajaran begitu Pak. Oh, begitu ya. Jadi pada saat Ibu Jero mengajar, anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu Jero lakukan di kelas? Kalau saya perhatiin sih anak-anak memang agak kurang antusiasnya terhadap pembelajaran. Oh, kurang Bu ya. Terus biasanya Ibu Jero menggunakan metode atau ya gaya belajar yang seperti apa yang Ibu Jero gunakan di kelas? Kalau media yang saya gunakan itu buku referensi dan modul yang memang sudah diberikan dan saya juga catatkan di papan tulis. Begitu, Pak. Oh, jadi Ibu Jero hanya cara mengajarnya hanya menggunakan buku materi dan memberikan catatan-catatan kecil begitu Bu ya. Ya, selama ini hanya itu yang saya lakukan. Jadi saya dapat simak anak-anak kurang antusias, kurang bergairah ya. Capaian KKM-nya juga kurang maksimal kan begitu. Iya, Kalau boleh saya sampaikan, dan juga anak-anak kurang antusias dan kurang termotivasi dalam proses pembelajarannya. iya begitu ya, Pak. Oke, menurut Ibu Jero, ada cara lain tidak untuk meningkatkan ketertarikan anak-anak dalam apa mencapai KKM, dalam meningkatkan motivasi, meningkatkan antusias? Ada cara lain tidak untuk bisa mencapainya itu? Kalau cara lain di kelas itu ada proyektor. Oh ya, saya juga menggunakan video. Terus PPT begitu. Oh, bagus itu Bu Jero kalau begitu. Luar biasa Ibu Jero sudah memahami itu, sudah punya PPT, sudah punya eh, media interaktif yang lain. Kalau video punya nggak Ibu Jero? Kalau di saya itu ada, tapi belum saya gunakan. Oh, begitu belum digunakan. Terus ada cara lain nggak yang bisa Ibu gunakan lagi Eh, selain itu? Kalau cara lainnya itu saya bisa menggunakan HP untuk media pembelajaran atau nanti saya bisa membuat bahan ajar yang berbasis game. Kira-kira begitu bagaimana? Itu bagus itu Bu Jero. Apalagi anak-anak sekarang ini kan ya dekat dengan dunia IT ya, dengan game-game yang bersifat edukasi itu kan banyak seperti quizzes dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa Ibu Jero manfaatkan ya. Ya terus lanjut Ibu Jero. Kalau itu menurut saya memotivasi karena dilihat dari anak-anak zaman sekarang itu kan suka ya suka nonton video, kemudian main game, apalagi game di HP itu. Wah, bagus kalau begitu bagus Ibu Jero. Tinggal Ibu sekarang memaksimalkan saja itu. Oh iya ya, kalau gitu nanti itu ya saya akan gunakan nanti video-video itu. Nah, dari apa yang sudah Ibu Jero sampaikan tadi, bisa nggak diceritakan kembali apa yang Ibu Jero bisa lakukan nanti di kelas? Eh, Nanti kedepannya nanti saya akan mengajar mungkin lagi pakai proyektor. Saya akan menampilkan media dari PowerPoint dan video pembelajaran yang menarik mungkin
dan agar tidak monoton. Saya akan memanfaatkan media gadget itu bisa kayaknya deh. Oh, wah, bagus itu Bu. Nanti Ibu Jero bisa apa? Bisa mandiri Ibu Jero menyelesaikan permasalahan yang Ibu Jero hadapi dengan penerapan-penerapan model pembelajaran yang interaktif yang sesuai dengan zaman saat ini. Ya, bagus itu Bu Jero. Dan komitmen apa kira-kira yang Ibu Jero bisa lakukan nanti selanjutnya? Nah, mungkin mulai besok saya akan menyiapkan media PowerPoint, video pembelajaran, dan yang lainnya. Nah, adakah teman atau rekan Ibu Jero yang nanti akan diajak bekerja sama dalam apa menyukseskan rencana Ibu Jero itu? Kalau di sini mungkin saya bisa meminta bantuan ke Bu Wayan karena dia pintar di bidang IT. Nanti bisa saya berkolaborasi dengan Bu Wayan. Oh ya ya, berarti Ibu bisa memanfaatkan tenaga atau rekan sejawat Ibu yang sudah kompeten di bidangnya kan begitu ya? Nggih. Ya bagus itu Bu Jero. Oh, jadi setelah bercerita dengan saya, bagaimana sih perasaan Ibu Jero saudara? Kalau ditanya perasaan saya sekarang agak plong. Eh, Perasaannya juga sudah lega, rasanya sudah tidak, karena sudah ada solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi. Oh ya, saya jadi ikut senang mendengarkan cerita Ibu Jero karena Ibu Jero sudah plong, sudah mampu menyelesaikan permasalahan sendiri. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gede karena sudah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi hari ini. Ya Ibu Jero, sama-sama. Mari Pak, saya izin ke kelas dulu karena ini sudah jamnya. Silakan Ibu Jero, selamat beraktivitas kembali. Semoga Ibu Jero bisa apa eh, memaksimalkan potensi yang Ibu Jero miliki. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik Pak Gede, tadi Ya. Pak Gede sudah melaksanakan kucing. Bagaimana? Lancar? Langsung karo lancar Ibu Made. Nah, berkat Ibu juga itu semua. Nah, setelah melaksanakan kucing tadi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Ya, boleh silakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, dari pelaksanaan kucing tadi, apa saja yang sudah Bapak dapatkan terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai? Oh, baik Bu, terima kasih. Tadi dalam melaksanakan kucing, saya sudah bisa menggunakan alur tinta, juga saya sudah bisa mengantarkan kuci saya menyelesaikan permasalahannya sendiri secara mandiri. Iya, baik. Tadi memang Bapak melaksanakan kucing sudah sangat berhasil menurut saya ya Bapak ya. Terima kasih Bu. Melakukan proses kucing dengan alur tilta sudah sesuai dengan pengamatan saya, yaitu pada proses kucing tadi saya mengamati Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirtanya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kuci, mengidentifikasi masalahnya. Nah, terus kemudian Bapak juga sudah mengarahkan kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilaksanakan kuci untuk kedepannya. Nah, di sana juga Bapak berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada kuci agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Nah, tadi saya juga sudah melihat percakapan Bapak dengan kuci. Di sana itu sudah fokus Bapak, sudah fokus terhadap kuci, kemudian mendengarkan secara aktif dan Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, mungkin dari saya sedikit dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, mungkin agar bisa lebih berbobot lagi nanti untuk kedepannya ya Bapak ya. Terima kasih Ibu atas
pengamatannya, nanti itu bisa saya jadikan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak, yaitu dari kompetensi yang ingin dikembangkan, itu kompetensi mana lagi yang menurut Bapak lebih bisa Bapak kembangkan lagi? Potensi mana ya, Bapak? Potensi yang ingin saya lebih kembangkan, lebih dalam saya dalam memahami terkait dengan alur tirta itu masih selama ini masih saya agak samar Ibu. Tapi mungkin ke depan dengan saya banyak belajar dan praktik bersama rekan, nanti saya bisa lebih memahami alur tirta juga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Ibu untuk menggali dari potensi kunci yang saya ajak untuk mau gali permasalahannya. Iya, luar biasa sekali Pak. Tadi saya juga mengamati proses pelaksanaan Kuci sudah berjalan dengan lancar, baik. Nah, nanti untuk kedepannya dari kompetensi yang ingin Bapak capai tadi, mungkin coach dengan Kuci atau proses coaching itu bisa berjalan dengan baik lagi, ya Bapak ya. Terima kasih Ibu. Iya. Siap, saya siap. Pokoknya belajar kembali. semangat Bapak. Ya, semangat. Swastiastu, Bu Made. Om Swastiastu. Bagaimana Bu Jero. kabarnya hari ini? Astung Kare, kabar saya baik hari ini Pak Bu Jero. Begini, untuk hari ini Ibu kan akan melaksanakan coaching, gitu ya Ibu ya? Ya, benar sekali Bu Jero. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan rekan saya Bu Jero. Ya, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh Ibu? Ya, boleh Ibu, silakan. Ya, begini. Nanti pada saat melaksanakan coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya, begini, sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh, silakan Bu. Begini, yang pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini seperti apa? Ya, begini Bu Jero, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing pada hari ini yaitu konsep inti dari kucing itu sendiri Bu Jero, yaitu yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Bu Jero. Iya, begitu. Nah, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Untuk indikator ketercapaian, saya ingin dapatkan dari kegiatan kucing pada hari ini, yaitu kucing saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi melalui alur tirta ini saya menggali menggali kompetensi dari kucing saya agar dapat menemukan solusi sendiri dari segala permasalahannya. Seperti itu Pak Bu Jero. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan kembali ngobrol-ngobrol. Bisa Ibu? Ya, sangat bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, mari. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Gede. Selamat siang Bu Made. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Made? Astung Kare, kabar hari ini baik Pak Gede. Maaf ya saya mengganggu Ibu hari ini, siang ini, karena ada keperluan yang sangat penting bagi saya. Wah, nggak apa-apa Pak Gede, santai saja. Hari ini kebetulan saya tidak ada tugas atau
apa namanya, hal yang harus saya selesaikan hari ini. Nah, Pak Gede, kenapa ya akhir-akhir ini saya melihat Pak Gede itu murung, selalu murung. Nah, apa Pak Gede ada masalah ya? Sebenarnya ada sih Bu, ada. Tapi saya merasa tidak enak menyampaikan kepada rekan-rekan guru, kepada ibu saya tidak enak Bu. Wah, kenapa harus merasa tidak enak Pak Gede? Kalau memang Pak Gede mempunyai masalah, mending cerita saja sama saya. Nah, mungkin dari cerita, mungkin Pak Gede nanti bisa merasa plong seperti itu. Sekarang Pak Gede ada hal apa yang mengganjal di hati Pak Gede? Coba ceritakan kepada saya. Nggak usah malu Pak Gede. Ya Ibu, kalau begitu saya bercerita saja Bu ya. Iya, silakan Pak Gede. Begini, ini sudah hampir setengah semester saya mengajar di Mm-mm. sekolah ini. Kok saya merasa gimana ya Bu? Saya merasa gagal Ibu. Wah, kenapa gagal Pak Gede? Begini Bu, karena anak-anak sekarang kok kurang antusias, kurang semangat dalam belajarnya. Juga saya melakukan ulangan formatif Mm-mm. kok nilainya jauh dari KKM Bu. Jadi saya merasa kok saya gagal begitu Bu. Oh, jadi permasalahan yang Bapak hadapi yang membuat Bapak murung selama ini, jadi antusias murid untuk belajar itu yang Bapak pikirkan ya. Nah, kemudian dari hasil penilaian itu anak-anak rata-rata di bawah KKM seperti itu ya Bapak, benar? Iya, ya. Mm-mm. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana eh, anak-anak itu bisa mendapatkan KKM, nilai di atas KKM? Apakah ada tindak lanjut dari Bapak melihat dari semua itu, Pak Gede? Yang selama ini saya lakukan, saya hanya Mhm. mengajarnya berdasarkan buku-buku, Nah, materi, dan catatan-catatan kecil yang saya berikan di papan tulis, Ibu. wah jadi menurut Bapak Gede dari pembelajaran Pak Gede itu anak-anak tertarik nggak? Itu udah kurang tertarik, Bu. Kurang Hmm. tertarik. Jadi saya mau mengubahnya sedikit dengan memberikan media yang lain yang lebih variasi, Bu. Iya, jadi kalau saya simak di sana motivasi anak juga Pak kurang gitu ya Pak ya. Iya, Nah, nah biasanya Bapak mengajar cuma melalui buku seperti itu ya. iya. Terus memberi catatan kecil. Nah, kalau menurut Bapak ngajar pakai itu di papan tulis, menggunakan pembelajaran itu bisa nggak Bapak menggunakan media lain, Pak? Saya akan coba menggunakan media PowerPoint, juga akan menggunakan video, Ibu. Wah, Karena bagus saya sekali punya ya, loh Pak. itu, punya loh, tapi saya tidak sempat Bapak menggunakannya. punya video. Punya, tapi belum digunakan, Ibu. Nah, bagaimana kalau itu Bapak pakai, Pak? Tapi dalam menggunakannya itu saya yang kurang paham, Ibu. Oh, Ya, seperti itu. iya, karena kemampuan IT saya terus terang kurang, Ibu. Nah, selain dari video, coba selain dari video atau PowerPoint, ada nggak kira-kira eh, media yang lain yang bisa Bapak pakai? Mungkin saya akan menggunakan HP, Ibu. Bagus sekali, Pak. Ya, HP, karena saya berpikiran HP itu adalah zaman sekarang ini sangat dekat dengan dunia anak-anak. Mungkin hampir 90% lebih mungkin anak-anak selalu pegang HP. Nah, lebih baik saya berpikir, HP itu dimanfaatkan untuk pembelajaran, Ibu. Ya, benar sekali, Pak. Menurut saya juga seperti itu. Eh, kalau melalui handphone bisa kan, Pak ya? Ya, Kita menggunakan media atau membuat LKPD. Terus kita sampaikan melalui Ya.
HP itu. Ya, bagus sekali gagasan Bapak atau ide Bapak itu. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan itu bisa nggak membuat anak-anak itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran? Saya yakin karena apa? Saya akan membuat game-game edukasi, misalnya quizzes juga dengan IA itu akan saya terapkan di kelas. Iya, nah kalau seperti itu mantap sekali Pak ide Bapak Pak. Nah, untuk merubah antusias anak bisa Bapak gunakan dengan media-media yang interaktif begitu ya Bapak Iya, ya? iya. Nah, kalau sekarang coba Bapak bisa nggak bagaimana Bapak akan atau ceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan nanti di kelas setelah Bapak bercerita atau menemukan solusi seperti ini? Ya nanti saya akan menggunakan HP. Nah, itu saya akan apa Ibu memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membawa HP ke sekolah Ibu. Kan boleh Bu ya. Iya, Tetapi boleh. dengan Tapi catatan boleh. hanya untuk proses pembelajaran saja Ibu. Iya. Nah, tentunya nanti kalau anak-anak membawa HP tentunya Tetap dalam pengawasan. iya, betul, betul. Nah, sekarang mungkin dari permasalahan Bapak itu komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Begini Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya mempunyai kelemahan dalam IT. Nanti saya akan berkolaborasi dengan Ibu Wayan yang memahami IT. Nanti saya minta bantuan beliau untuk membantu saya dalam membuat LKPD, menggunakan media yang lebih bagus. Beliau yang akan saya mintakan bantuannya, Bu. Iya, bagus sekali Pak. Jadinya terjadi kolaborasi yang Iya. sangat baik ya Bapak ya. Dengan ya saya juga melihat Ibu Wayan itu juga di bidang IT juga sangat pintar. Bapak bisa tadi Bapak sampaikan Bapak mempunyai video namun belum Bapak gunakan. Iya. Nah, Bapak bisa berkolaborasi seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa berkolaborasi dengan Bu Wayan itu sehingga apa yang Bapak buat bisa Bapak sampaikan langsung kepada bisa Bapak sampaikan langsung atau laksanakan langsung dalam proses pembelajaran ya Bapak ya. Iya, siap Ibu. Nah, sekarang Bapak sudah bercerita dengan saya dari A sampai Z. Nah, hari ini bagaimana perasaan Bapak setelah bercerita dengan saya Bapak? Terima kasih Ibu ya telah menemani saya ngobrol, agak bercurah perasaan terkait dengan pendidikan. Jadi perasaan saya hari ini saya merasa plong, merasa lega karena unek-unek saya yang saya pendam selama hampir 3 bulan akhirnya tercurahkan ke Ibu dan akhirnya saya bisa menemukan solusi bahwa saya nanti akan menggunakan media interaktif untuk meningkatkan motivasi semangat anak-anak dalam belajar sehingga ketercapaian dari KKM anak-anak itu juga bisa meningkat. Ya, terima kasih Ibu. Iya, Sekali lagi. benar sekali Bapak. Saya juga merasa senang karena dari permasalahan Bapak sudah bisa menemukan sendiri apa yang menjadi solusi dari permasalahan Bapak itu. Nah, saya juga nanti berpesan sama Bapak, seandainya kalau ada permasalahan apapun itu tentang pembelajaran, tidak usah malu Bapak bercerita dengan teman atau rekan guru yang lainnya atau dengan saya juga nggak apa-apa ya Bapak ya. Iya. Ya siap Ibu, saya akan nanti apabila ada masalah, ada undang-undang nanti akan saya sampaikan kepada teman, kepada Ibu juga sebagai relasi saya di sini. Oke, terima kasih Ibu. Semangat Bapak, semangat. Ya, semangat. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Baiklah Ibu, bagaimana tadi hasil coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Astungkara Ibu, pelaksanaan coaching tadi berjalan dengan lancar Bu. Setelah melaksanakan coaching tadi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Oke, baik Ibu. Silakan.
Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapat dari saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Ibu. Tadi selama proses coaching, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, Ibu. Nah, saya juga menggali potensi kunci untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Ibu. Baik, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan pengamatan saya tadi, pada proses coaching ada beberapa catatan Ibu tadi. Ibu sudah Ya, Ibu. berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan kepada kunci, mengidentifikasi masalah. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan kunci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada kunci agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Nah, tadi juga saya juga sudah melihat percakapan Ibu dengan Kuci. Di sana Ibu sudah fokus terhadap Kuci, kemudian mendengarkan aktif. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kedepannya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu lebih memahami, lebih mendalami alur Tirta ini, Bu, agar nanti saya melakukan proses kunci kedepannya juga akan lebih baik lagi, Bu. Wah, itu luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses kunci kali ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Nah, baik Ibu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Ibu sudah bisa menilai dan mengamati saya saat proses coaching. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Om Swastiastu, Ibu Jero, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Gede. Pak Gede sendiri bagaimana? Astunggaro, saya juga dalam keadaan baik dan sehat hari ini. Oh iya. Pak Gede hari ini ketemu ada apa? Seperti janji kita kemarin, Ibu kan sempat menyampaikan bahwa Ibu Jero akan melaksanakan coaching hari ini dan saya diminta Ibu Jero untuk mengamati, kan begitu. Iya, boleh Pak. Nah, tetapi sebelum Ibu Jero melaksanakan coaching bersama Kuci Ibu Jero, terlebih dahulu saya akan menyampaikan ada hal-hal yang akan saya sampaikan, dan proses coaching Ibu Jero ini akan dinilai seperti rubrik yang akan saya sampaikan ke Ibu Jero. Iya, boleh Pak. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Ibu Jero, pada saat coaching hari ini, kompetensi apa yang mau Ibu Jero kembangkan bersama Kuci Ibu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah konsep inti dari coaching, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, ya berarti Ibu Jero sudah memahami itu adalah konsep dasar dari pelaksanaan coaching, kan begitu ya? Iya, Pak. Terus ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Nah, indikator ketercapaian apa yang mau Ibu Jero capai dalam proses coaching hari ini?
begini, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan yaitu saya ingin coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya melalui alur Tirta ini. Oh ya. Oh baiklah Ibu, terima kasih. Jadi Ibu sudah memahami prinsip-prinsip dalam pelaksanaan coaching dan terima kasih atas jawaban Ibu. Nah sekarang silakan Ibu laksanakan coaching sebaik-baiknya bersama kuci Ibu. Semoga apa yang Ibu nanti lakukan ada hasil yang maksimal buat Ibu dan kuci Ibu. Oke? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya silakan Ibu melaksanakan kegiatannya lagi. Oke. Selamat siang Bu Jero. Bagaimana kabar Bu Jero hari ini Bu Jero? Selamat siang Bu Made, kabar saya hari ini baik, sehat. Bu Made bagaimana? Astung kare, saya juga sehat Bu Jero. Oh, Bu Made, saya perhatikan kok akhir-akhir ini setiap selesai mengajar, Ibu terlihat murung, seperti tidak punya semangat. Apakah Ibu sedang ada masalah? Ya benar sekali Bu Jero, apa yang Bu Jero sampaikan tadi. Saya merasa kurang semangat memang Bu Jero. Tapi saya enggan menceritakannya kepada teman-teman yang lainnya atau rekan-rekan guru yang lainnya termasuk juga Bu Jero. Namun hari ini saya mencoba menceritakan semua permasalahan saya yang saya hadapi di sekolah Bu Jero, agar saya juga tidak merasa selalu murung dengan permasalahan saya saat ini Bu Jero. Iya, kenapa kok harus merasa tidak enak Bu Made? Bu Made bisa bercerita kepada saya apa permasalahan yang Bu Made hadapi hari ini? Baik Bu Jero, hari ini saya mencoba menceritakan permasalahan saya kepada Bu Jero, yaitu saya mempunyai permasalahan Bu Jero. Permasalahannya yaitu tentang antusias murid saya Bu Jero pada saat pembelajaran. Antusias murid saya kira, saya lihat itu kurang Bu Jero. Nah, kemudian dari penilaian pun di sana kebanyakan di bawah KKM Bu Jero. Oh ya, jadi permasalahan yang dihadapi Bu Made ini tentang kurangnya antusias murid dalam proses pembelajaran, begitu ya? Ya, betul sekali Bu Jero. Itu permasalahan yang bikin saya bingung juga, iya. Murung juga iya, karena selalu kepikiran bagaimana caranya meningkatkan antusias siswa untuk belajar Bu Jero. Oh, gitu ya Bu Made. Kira-kira yang membuat anak-anak itu mendapatkan nilai yang kurang dari KKM itu apa ya Bu Made? Nah, begini ya Bu Jero, saya cerita sedikit. Saya merasa sudah melakukan atau sudah mengajar sesuai dengan kemampuan saya, mengajar agar murid saya bisa lebih paham dalam pembelajaran Bu Jero. Namun kenyataannya banyak anak-anak saya yang kurang antusias, terus dilihat dari penilaiannya juga nilainya juga di bawah KKM Bu Jero. Nah, coba pada saat Ibu mengajar, anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran yang Bu Made sampaikan? Kalau menurut saya mungkin kurang tertarik ya Bu Jero. Itu karena kenapa ya Bu Jero ya? Oh, gitu. Jadi motivasinya agak kurang gitu ya, Bu? Iya benar sekali Bu Jero. Motivasi anak untuk belajar itu sangat kurang. Makanya saya pengen sekali bercerita dengan Bu Jero bagaimana caranya biar saya bisa meningkatkan motivasi anak, antusias anak untuk belajar. Biasanya Bu Made ya ngajar itu pakai media apa ya? Kalau media ya Bu Jero, untuk
media, saya gunakan buku referensi yang memang sudah ada, yang sudah saya bagikan itu. Kemudian saya juga memberikan catatan-catatan yang saya catat di papan tulis. Oh gitu. Jadi Bu Made ngajarnya pakai itu saja dan mencatatnya di papan tulis. Begitu ya Ibu ya? Iya, benar sekali, Bu. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak nilainya rendah, banyak yang kurang dari KKM ketika diajar antusias dan motivasinya dalam menerima pembelajaran begitu. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Oke, menurut Bu Made, kira-kira ada cara lain nggak agar anak-anak itu bisa tertarik? Sebentar, Bu Jero. Kira eh, saya lihat di kantoran ada berupa proyektor, Bu Jero. Apakah bisa saya nanti menggunakan proyektor ya untuk mengajar di kelas ya, Bu Jero ya? Nah, itu bagus Bu Made. Kira-kira ada nggak video pembelajaran? Kalau video pembelajaran, oh iya, saya pernah buat video pembelajaran, Bu Jero, tapi belum saya gunakan, Bu Jero. Oh, begitu. Ada cara lain nggak yang menurut Bu Made bisa digunakan lagi? Kalau cara yang lain, sebentar, Bu Jero. Ah, nah, banyak sekali anak-anak sekarang yang memegang gadget atau HP, Bu Jero. Bagaimana kalau nanti pada saat pembelajaran saya menggunakan media HP untuk pembelajaran nanti. Seperti contohnya saya mengirimkan LKPD dalam berupa LKPD online biar nanti bisa diakses lewat HP-nya. Bagaimana, Bu Jero? Wah, mantap itu idenya Bu Made. Kira-kira dengan idenya Bu Made bisa membantu nggak merubah anak-anak yang dulunya tidak fokus dalam belajar atau kurang antusias mengikuti pembelajaran? Kalau menurut saya bisa sangat memotivasi itu, Bu Jero. Anak-anak zaman sekarang kan banyak ya memegang handphone di rumahnya. Nah, dengan cara yang tadi saya sampaikan itu, anak-anak bisa tertarik dengan cara mengerjakan LKPD melalui HP atau menonton video. Kemudian dengan games juga, Bu Jero. Wah, kalau gitu kan bagus itu idenya. Bisa kita manfaatkan itu. Iya, Bu Jero. Nah, dari apa yang sudah Bu Made sampaikan tadi, bisa nggak Ibu ceritakan kembali apa yang ingin Bu Made lakukan di kelas nanti? Nah, nanti saya akan melakukan kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran dengan menggunakan media yang interaktif. Seperti menggunakan proyektor, video pembelajaran, kemudian saya gabungkan dengan pembelajaran yang melalui handphone, games juga, Bu Jero. Wah, kalau itu kan bagus sekali itu Ibu. Jadi Ibu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu perlu dicoba. Kira-kira komitmen apa yang Ibu akan lakukan selanjutnya? Nah, untuk komitmen, saya nanti akan melaksanakan pembelajaran menggunakan media yang interaktif, yang seperti saya tadi sampaikan, menggunakan media pembelajaran melalui PowerPoint, video, atau game seperti itu, Bu Jero. Nah, menurut Ibu, siapa yang akan bisa membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen itu? Tentunya kalau kita membuat media yang interaktif, tentunya kita seandainya mempunyai kendala, mungkin nanti saya akan mengajak rekan guru lainnya seperti Bu Wayan. Ya, Bu, bagus itu. iya, Bu Wayan dia sangat menguasai IT. Nanti mungkin saya bisa berkolaborasi sama Bu Wayan. Ya, nanti bisa Bu Made lakukan itu nanti ya. Baik, Bu.
Nah, setelah bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Kalau ditanya tentang perasaannya Bu Jero, wah saya beruntung sekali saya bisa bercerita dengan Bu Jero sehingga apa yang menjadi permasalahan saya bisa teratasi. Kalau mungkin tidak bercerita dengan Bu Jero, saya tidak punya pemikiran kalau saya akan menggunakan media interaktif yang lainnya. Mungkin saya akan tetap menggunakan buku yang saya bagikan, memberikan catatan-catatan, sekedar catatan untuk mereka, seperti itu Bu Jero. Iya. Saya senang sekali. Iya, baguslah kalau Ibu senang, perasaan Ibu senang, plong, jadinya lega rasanya. Iya benar sekali Bu Jero. Eh, Kedepannya Bu Made bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, ya begitu ya, dengan bercerita, dengan berkolaborasi dengan temannya. Iya, benar sekali Bu Jero. Nah, ternyata dengan cerita seperti ini dengan Bu Jero, permasalahan saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik, Bu Jero. Kalau mungkin saya pendam sendiri, sendiri, mungkin masih ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, Bu Jero. Berarti sekarang kan sudah plong perasaannya, Iya, begitu benar. ya. Iya, nah mungkin seperti itu yang bisa saya ceritakan Bu Jero. Karena sudah waktunya anak-anak belajar kembali, saya izin ke kelas dulu ya Bu Jero ya. Iya Ibu, tetap semangat ya. Ya, terima kasih Bu Jero. Ibu Jero, tadi saya sudah menyimak proses kucing yang Ibu Jero lakukan bersama kuci Ibu Jero dan sudah berjalan cukup baik. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu Jero. Iya, tadi Astungkare berjalan dengan lancar dan baik. Bapak mau bertanya apa? Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi selama coaching yang sudah melakukan dengan alur Tirta, saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oh, baik Ibu, jadi Ibu sudah bisa melakukan proses coaching dengan alur Tirta, kan begitu Bu Jero ya? Ya. Ya, saya juga sepakat bahwa Ibu memang sudah di sana, Ibu Jero sudah menyampaikan tujuan ya, kemudian telah mengidentifikasi permasalahan dari kuci Ibu Jero, kemudian Ibu Jero juga sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh kuci Ibu Jero ya. Juga Ibu Jero berhasil tadi membuat kuci Ibu itu bertanggung jawab terhadap rencana yang akan dibuat. Itu sudah cukup bagus. Ibu juga sudah tadi hadir sepenuhnya, sudah mampu menjadi pendengar yang aktif dalam proses kucing tadi ya. Ibu juga sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi-informasi yang Ibu butuhkan untuk mengetahui kompetensi dari kuci dalam pengembangan dirinya untuk menyelesaikan masalahnya. Itu sudah cukup bagus, cukup baik. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses dari hasil kucing hari ini? Begini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami lagi alur Tirta ini supaya coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Oh, luar biasa Bu Jero. Nah, semoga Ibu Jero dalam proses kucing selanjutnya bisa lebih baik dari hari ini dan tetap semangat. Saya yakin dengan semangat Ibu Jero, dedikasi Ibu Jero, konsep proses kucing selanjutnya pasti akan
lebih baik. Ya, terima kasih Ibu Jero telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan penilaian begitu eh, berdasarkan data dan fakta yang Ibu Jero lakukan tadi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Pak. Ya, sama-sama.